Halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube Papuan Truth ID. Kami dengan senang hati menyambut Anda di tempat yang penuh dengan informasi, pengetahuan, dan kebenaran tentang Papua. Di sini, kami berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi, memerangi disinformasi, dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua dengan kejujuran dan kesetiaan. Papuan Truth ID adalah tempat di mana kebenaran berkumpul. Melalui video kami berusaha memberikan sudut pandang yang jujur, mendalam, dan seimbang tentang isu-isu yang berkaitan dengan Papua. Kami mengajak kalian untuk mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif, tantangan, dan keunikan Papua bersama kami. Di sini, kami juga ingin membangun sebuah komunitas yang berpikiran terbuka dan saling mendukung. Kami ingin mendengar pandangan dan pemikiran kalian, serta membuka diskusi yang bermanfaat tentang Papua. Bersama-sama, mari kita menjaga ruang ini sebagai tempat yang aman untuk berbagi, belajar, dan saling menginspirasi. Terima kasih telah bergabung dengan Papuan Truth ID. Kami berharap bahwa konten-konten kami dapat memberikan pencerahan dan memperluas pemahaman kalian tentang Papua. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Selamat menikmati perjalanan kebenaran bersama Papuan Truth ID. Kali ini kita akan melihat dan membahas tentang realitas kehidupan orang asli Papua di atas tanah Papua. Ini sebagai peringatan atau warning untuk orang asli Papua. Silakan simak dan mengikuti dengan seksama, agar Anda sebagai orang asli paham dan sadar. Artikel ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di Papua jika tidak melakukan kesadaran kepada masyarakat Papua, dan kami membagi pesan ini secara khusus untuk orang Papua. Penilaian seorang ibu guru honorer di Kabupaten Puncak Distrik Sinak Ibu Kota Wamena dan secara umum 52 kabupaten kota di tanah Papua, tentang kehidupan orang asli Papua yang selama ini kami menilai berikut. Sejauh saya memandang di balik semua hal politis yang melingkupi sejarah panjang antara Indonesia dan Papua, ada hal dasar yang harus diselesaikan oleh orang-orang Papua. Apa itu? Mentalitas masyarakatnya. Pernah saya baca tentang mitos pribumi malas. Karya S.H. Alatas dituliskan di sana rata-rata bangsa di bawah kekuasaan kolonial adalah masyarakat yang malas. Malas di sini penjabarannya banyak sekali saudara yang budiman dan bijaksana. Mereka butuh perlakuan yang khusus hingga mau berjuang dan bekerja keras. Maaf saudara yang budiman dan bijaksana jika saya sedikit bicara kasar terkait hal ini. Namun ini menjadikan bahan perenungan bersama. Hal apa yang sebaiknya perlu diperbaiki dari mentalitas itu sendiri. Saya juga pernah baca tentang hasil pengamatan lapangan bahwa bangsa Papua jika tidak sanggup mempertahankan budaya, mempertahankan tanahnya sendiri, lalu hanya mengikuti kesenangan sesaat, tidak mau berusaha, berdiri di atas kaki sendiri, maka waktu yang akan menjawab semuanya. Apakah bangsa ini akan tetap bertahan atau tinggal nama? Sekiranya ini yang pernah saya baca dalam tulisan seseorang yang katanya pernah mengunjungi Papua namanya Willy Sart dari Jayapura. Kalian banyak doktor dan master, sarjana berlimpah. Ada tamatan luar negeri, ada tamatan dalam negeri dan ada yang tamatan dari luar negeri, di tengah-tengah realitas yang membunuh kalian di Papua. Gelar kalian hanya di atas kertas, tak bisa buat apa-apa untuk tanah airmu. Anda hanya urus perutmu, Anda hanya urus jabatanmu, Anda terhanyut dalam rutinitasmu dan tepuk dada, bangga dengan gelarmu. Anda tidak menulis, Anda tidak buat kajian, Anda tidak berjuang, Anda jijik berada di jalanan untuk melawan, Anda tidak menjadi diplomat, Anda tidak urus tanah adatmu, Anda tidak mendidik kaummu. Itu artinya,
Anda memang ingin membiarkan bangsmu Papua mati atau gelarmu hanya di atas kertas kosong dan tidak belajar sungguh-sungguh untuk mengerti realitasmu di atas tanah Papua. Apakah semua ini? Anda sengaja ataupun tidak paham, yang jelas, saya mau memberitahu bahwa, ketika orang sekolah, doktor, master, dan sarjana, dia membisu maka itu tandanya bangsa itu sedang mati pelan-pelan. Matinya aktivitas intelektual adalah matinya sebuah bangsa. Kalimat, matinya aktivitas intelektual adalah matinya sebuah bangsa, memiliki arti bahwa kegagalan atau penurunan aktivitas intelektual dalam suatu bangsa dapat mengakibatkan kemunduran atau kepunahan bangsa Papua. Aktivitas intelektual, seperti penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan berpikir kritis, merupakan fondasi yang vital bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui aktivitas intelektual, bangsa dapat menciptakan inovasi, mengembangkan potensi manusia, dan menghadapi tantangan dengan cara yang cerdas dan efektif. Jika aktivitas intelektual mati atau mengalami penurunan yang signifikan, maka berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga akan terpengaruh negatif. Kurangnya penelitian, pendidikan yang berkualitas, dan kurangnya upaya pemikiran kritis dapat menghambat kemajuan sosial, teknologi, dan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks ini, frasa tersebut mengingatkan akan pentingnya orang Papua mempertahankan bangsa Papua dan mendorong aktivitas intelektual di dalam masyarakat. Bangsa yang menghargai dan memberikan dukungan kepada para intelektual, peneliti, dan pendidikannya akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di era global yang semakin kompleks. Orang Papua lupa budaya. Budaya bukan sekedar pakaian adat, tapi keseluruhan tatanan kehidupan, religi, sistem politik, mata pencaharian, kesenian, peralatan, bahasa, sistem dan pengetahuan. Kalian genggam erat-erat segala yang baru datang. Lalu, kalian lupa diri dan terlena, dan mereka ambil apa yang kalian tinggalkan. Jangankan budaya, Anda tinggalkan mamamu sendiri, Anda pergi kawin dengan yang putih. Yang putih dan semua yang datang dari luar lebih baik. Itu cara Anda membunuh mamamu, budayamu dan masa depan bangsamu secara pelan tapi pasti. Kawin silang, atau persilangan antara individu dari ras yang berbeda, pada dasarnya tidak menghilangkan ras tetapi secara perlahan ras kulit hitam di tanah Papua akan hilang. Proses kawin silang dapat menghasilkan individu dengan campuran sifat-sifat fisik atau genetik yang berasal dari kedua ras yang terlibat. Namun, ras-ras yang ada tidak secara langsung hilang karena adanya kawin silang. Ras adalah konsep yang kompleks dan melibatkan aspek budaya, sejarah, dan identitas kelompok manusia. Ras tidak hanya ditentukan oleh karakteristik fisik, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Ras merupakan bagian dari identitas individu dan kelompok yang mencerminkan keanekaragaman manusia di seluruh dunia. Kawin silang dapat menghasilkan variasi genetik yang lebih luas dan dapat mempengaruhi campuran ras dalam populasi tertentu. Dan kalian orang Papua adalah pemalas dan hidup dari belas kasihan dan judi. Kalian, orang Papua itu saya amati pemalas, duduk saja, cerita-cerita saja, habiskan waktu. Jalan minta sana minta sini ke daerah yang lain, harap sana harap sini. Setelah dapat uang habiskan saat itu juga, sisanya main judi, togel. Uang habis jalan minta lagi ke saudara padahal sudah sarjana, padahal sehat dan badan kuat, padahal hutanmu luas, tanahmu subur. Satu pemuda bisa habiskan uang 3 juta atau 4 juta dalam 1 bulan. Uang itu dapat dari mana, sedangkan ia tidak punya pekerjaan, tidak punya kebun, tidak punya ternak? Jawabannya adalah ia dapat dari belas kasihan orang lain dan judi. Saya ketemu 2 pemuda di kantor gubernur Papua di Jayapura.
Tas mereka berisi. Lalu saya ajak cerita, apa yang mereka isi dan apa kerja mereka. Yang mereka isi adalah proposal dan buku togel. Mereka begitu polos, saya amati mereka keliling jual-jual proposal dari satu ruangan ke ruangan lain di kantor gubernur. Mereka tidak bekerja, satu orang sarjana dan satunya lagi pemuda. Satu kesempatan, saya dengan beberapa teman kami kerja borongan di Tanah Hitam. Kami pendatang 2 orang dan mereka anak Papua 3 orang. Kami dibayar masing-masing orang Rp4.700.000. 1 minggu kemudian, saya tanya, masih adakah uang yang itu? Uang mereka sudah habis. Satu orang beralasan, uang itu bayar SPP adiknya. Satu lagi, bagi-bagi dengan keluarga. Satu lagi yang parah, ia mengisal karena uang itu habis minum dan main togel. Tidak banyak orang Papua yang saya jumpai hargai proses dan tekun serta hemat. Sebagian hanya mau cepat jadi dan kejar yang besar, tidak ada usaha-usaha kecil, kecuali mama-mama yang jualan. Anak muda takut jualan, jaga gengsi, jalan rapi-rapi tapi dompet kosong. Perempuan muda Papua hancur. Sore-sore, apalagi malam minggu kota Jayapura penuh gadis-gadis belia Papua bercelana mini. Mulut penuh pinang dan rokok di tangan. Mereka berkelompok hingga larut malam. Mereka buat apa? Mereka menunggu bookingan dari siapa saja yang mau ajak jalan, sekedar minuman keras atau seks dengan bayar murah. Yang penting dapat uang, entah 100.000. Ada yang anak sekolah dan ada yang sudah tidak sekolah. Saya ajak ngobrol, mereka cerita di rumah tidak ada makanan dan cari uang sekolah. Dengan cara yang tidak wajar. Jika perempuan Papua hancur, bagaimana mereka akan menikah, mengandung, melahirkan anak yang sehat dan mendidiknya menjadi besar untuk gantikan pemimpin kalian yang sudah banyak mati? Bagaimana mereka akan urus suami jika sudah hancur begini? Perempuan kuat, bangsa kuat. Orang tua malas tahu dengan pendidikan anak. Tidak ada budaya belajar di rumah. Beberapa rumah di teman-teman Papua tidak ada meja belajar untuk anak mereka. Satu kamar, anaknya dengan 2-3 orang tamu dari saudara lain. Sore hari anak-anak tidak ada kebiasaan belajar di beberapa rumah yang saya kunjungi. Makan malam larut malam sekali, ada yang jam 9, anak yang paling kecil sudah tidur. Ayah dan ibu punya urusan masing-masing, tidak dampingi anak belajar. Pada pagi hari, saya perhatikan di jalanan, tidak banyak orang Papua yang antar anak ke sekolah. Padahal di rumah ada mobil dan motor. Ada satu pejabat punya mobil 2 dan motor ada 1 di rumah tetapi pagi hari dia bagi uang sama anaknya. Dia tidak antar, anak jalan sendiri, naik ojek. Ini bukan soal kasih uang tetapi ini soal bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Pendatang juga punya uang tetapi mereka antar anak mereka, lihat di lampu merah pagi hari. Bicara tuan tanah tetapi tidak urus pendidikan anak baik-baik, bagaimana mau jadi tuan di atas tanah Papua? Kakak saya kenal banyak orang Papua yang menyebut diri pengusaha, tapi setelah saya tanya pengusaha itu artinya punya CV dan PT. Mereka jalan cari proyek di dinas-dinas, setelah dapat, kerja selesai dan uang habis, tidak ada yang buat unit usaha yang profit atau datangkan uang. Ini beda dengan pendatang. Jual tanah. Orang Papua jual tanah kepada kami. Kalian tidak kontrakkan. Padahal kalian punya anak banyak. Anak-anak kamu akan kemanakah kalau sudah kami kuasai semua? Sekolah pinggiran dan kampus dan jurusan yang bisa cepat jadi sarjana. Tidak banyak anak-anak Papua yang masuk di sekolah bermutu. Anak-anak Papua banyak saya jumpai di sekolah-sekolah pinggiran, sekolah yang bat nilai gampangan dan masuk di perguruan tinggi yang biasa-biasa pada jurusan-jurusan sosial dan politik semua. Jadi, orientasi mencari nilai dan ijazah, tidak cari kemampuan otak dan keterampilan untuk hidup kalian.
Kampus-kampus sepi dengan mimbar akademik, tidak banyak kampus di Papua yang lakukan seminar-seminar atau aktivitas lain. Para dosen juga tidak banyak yang menulis karya ilmiah yang terkait dengan bidang ilmu atas kondisi real di tanah Papua. Petinggi Papua di Jayapura kebanyakan hanya bicara-bicara saja di media, tidak banyak aksi nyata. Tidak ada kepercayaan diri juga padahal Papua itu kaya dan punya posisi tawar dengan Jakarta dan di negara-negara maju di dunia. Terima kasih telah menemani kami di Papuan Truth ID. Bersama-sama, mari kita terus mengungkap kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan memberikan suara kepada mereka yang seringkali tidak terdengar. Jangan lupa untuk terus mendukung dan berbagi konten kami, karena bersama, kita bisa membuat perubahan yang positif. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam hangat dari Papuan Truth ID. Semoga ini menjadi refleksi bagi pemimpin dan orang Papua saat ini.